إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan bahasan kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam oleh Syekh Al-Bassam Hafizahullah Ta'ala. Hadis berapa terakhir? 40 berapa? Hah? Iya. Hadis ke-48 sudah tentang Khandaq. Sudah. Itu 9 sudah belum? Belum. Hah? 49. Baik. Qala al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala al-hadis at-tasi wal arba'un. Hadis yang ke-49. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau bertutur, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Umaru fa qala as-salata ya Rasulullah raqadan nisa'u wasibyan fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqul laula an asukka ala ummati au ala nasi la amartuhum bihadi salah hadi sa'ah rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjemahkan biar antum jangan ngantuk. Baca terjemahan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW pernah mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat isya. Maka Umar berkata, sholat wahai Rasulullah, wanita dan anak-anak telah tidur. Maka beliau keluar sedangkan air menetes dari kepalanya. Beliau bersabda, andai saja tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, pasti aku perintahkan mereka untuk sholat pada saat ini. Nah, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, a'taman nabi. A'tama kata Syekh Al-Bassam, arti a'tama dakhala fil atama. Waktunya telah masuk kepada waktu atamah. Hiya dhulumatul lail, yaitu malam yang sudah sangat gelap. Wal muradu, maksudnya adalah annahu, bahwa Nabi SAW itu akhara salatal isya. Beliau mengakhirkan waktu salat isya sampai jauh malam. Ba'da dihabis syafaq, setelah hilangnya warna kemerah-merahan di ufuk. Fasolaha fi dhulumatil lail, beliau mengerjakan salat isya ini di tengah beliau mengerjakan salat isya ini pada waktu malam sangat gelap. Kata beliau, a'tama nabi, maka Nabi mengakhirkan salatnya sallallahu alaihi wasallam sampai warna yang sangat gelap di malam itu. Fa kharaja Umaru, lalu Umar pun keluar, maksudnya menjumpai Rasulullah. Umar menjumpai Rasulullah. Faqala, kata Umar, as-salah ya Rasulullah, sudah waktunya untuk salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa, karena wanita-wanita sebagiannya tertidur. Wasibyan, dan juga anak-anak juga tertidur. Fa kharaja wa ra'suhu yaqturu, maka keluarlah Rasulullah. Pada saat itu kepala Nabi
basah menetes air darinya. Yaqulu, lalu beliau bersabda, laula, kalau seandainya tidak, an asuqqa, memberatkan, ala ummati, atas diri umatku, au ala nasi, dalam riwayat yang lainnya atas diri manusia, la amartuhum bihadis shalah, niscaya aku perintahkan mereka terhadap sholat ini, yaitu sholat apa ya, Isya. Hadis sa'ah, waktunya adalah saat ini, malam yang sudah gelap. Al-ma'na al-ijmali, secara umum maknanya kata Syekh Al-Bassam, ta'akharan nabiyyu bi salatil isya. Hadis ini menunjukkan Nabi mengakhirkan waktu salat Isya hatta dhahaba katsirun minal lail, sehingga mayoritas waktu malam telah berlalu. Waraqadan nisa wasibyan, dalam kondisi anak-anak dan juga para wanita sudah tertidur. Mimman laisa lahum taqah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak, dan juga dari kalangan orang-orang yang tidak sanggup menahan rasa kantuknya lagi. Wala ikhtimana ala tulil intidar, wala ikhtimana ala tulil intidar, dan tidak ada kemungkinan atas orang yang memperpanjang waktu untuk menunggu. Faja'a ilahi Umar, karena manusia sudah tidak sanggup lagi untuk apa? Sudah tidak sanggup lagi untuk menahan rasa kantuk mereka. Umar datang kepada Nabi radhiyallahu ta'ala an. Wa qala, kata Umar, salah. Faqad raqadan nisa wasibyan, salat wahai Rasulullah, karena sungguh para wanita dan anak-anak udah enggak sanggup lagi, mereka menahan kantuk dan tertidur. Fa kharaja sallallahu alaihi wasallam min baitihi ilal masjid, keluarlah Nabi dari rumah beliau menuju masjid. Ini bukti bahwa rumah Nabi tidak berada di dalam masjid, ya. Yang artinya ketika Nabi wafat dimakamkan di mana? Di luar masjid, di rumah beliau. Nah, warasu yakturu ma'un minal ightisal, dan kepala beliau air menetes karena sebab beliau mandi. Di malam itu beliau mandi. Wa qala mubayyinan anna al-afdal fil isya'i at-ta'khir, dan beliau mengatakan ini beliau menjelaskan seutama-utama salat Isya itu diakhirkan. Laulal masyaqqah, kalau saja tidak memberatkan, allati tanalu muntadiris shalah, bagi mereka yang menunggu datangnya waktu salat. Laula an asuqqa ala ummati, kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan atas diri umatku, la amartum bihadis shalah, niscaya akan aku perintahkan mereka tentang salat ini, yaitu Isya fi hadis sa'ah. Sekarang waktunya ini muta'akhirah, diakhirkan. Ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama fi salatil Isya halil afdalut qadim aw ta'khir, apakah waktunya ini diawalkan lebih utama atau diakhirkan. Fadhaba ilal awwali jama'atun minal ulama, pendapat yang pertama mengatakan diawalkan, datang dari sekelompok para ulama. Mustadillina bi annal adatal ghaliba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-taqdim, alasan mereka, dalilnya adalah karena kebiasaan Nabi pada umumnya sholat itu dikerjakan dengan awal waktu. Paham maksudnya, Pak? Nabi itu mengerjakan sholat Isya-nya itu pada umumnya di awal waktu. Cuma beberapa riwayat menyebutkan Nabi mengundurkan waktunya. Walam yuakhiruha illa fi awqatin qalilatin, beliau tidak mengakhirkan waktu sholat Isya itu kecuali pada waktu yang sedikit saja. Libayanil jawazi awil udrin, sekedar menerangkan bolehnya mengundur waktu sholat Isya, atau karena sebab adanya udzur, terpaksa harus diundur sholat Isya itu. Ini pendapat yang pertama. Fahim tuh? Walau kana ta'khiruha afdalul lawadibun alaihi, kalau seandainya memang diakhirkan sholat Isya itu lebih utama, pastinya Nabi akan mengerjakan terus menerus. Paham? Atau lebih sering dia kerjakan. Tapi kan enggak, jarang-jarang. Wa dhahabal jumhur ila annal afdal at-ta'khir, mayoritas para ulama berpendapat enggak, salat Isya itu yang paling baik adalah diakhirkan. Mustadilina bihadil ahadis, berdalil dengan hadis-hadis yang kita baca tadi dan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya. Hadisnya Ali bin Abi Thalib,
Ya, yang tentang beliau menceritakan bahwa mendengar Nabi bahwa sholat Isya yang paling baik itu apa namanya itu? Diakhirkan dan yang lain-lainnya. Kata beliau selanjutnya, wabillahi rahimahullah, mustadilna bihadil ahadits sahihah al-katsirah. Berdalil dengan hadis-hadis sahih yang banyak tentang masalah ini. Amma kaunuhu lam yudawim ala ta'khirihi. Adapun keadaan beliau mengapa tidak menjadikan salat Isya itu diakhirkan terus-menerus, tidak mendawamkannya terus-menerus di waktu malam. Falam yamna'hu min dzalika illa khasyatan al-masyaqqah. Illa khasyatan al-masyaqqah. Kata beliau, tidaklah menghalangi Nabi melakukannya terus-menerus salat Isya diakhirkan, melainkan karena beliau khawatir itu memberatkan alal ma'mumin, bagi makmum. Ikhwan, kita salat jam 8 aja, ayatnya dibaca agak panjang dikit udah ada yang ngantuk di tengah-tengah salat, iya toh? Nah, makanya Nabi khawatir ini, mungkin para sahabat menunggunya enggak masalah, tapi begitu salatnya, rasa kantuk itu kan bisa mengganggu kekhusyuan salat. Waqad akharaha dzata lailatin, sungguh beliau pada hari itu beliau mengakhirkannya. Faqala, lalu berkata, innahu la waqtuha, inilah sesungguhnya waktunya, laula an asuqa ala ummati, kalau saja tidak memberatkan atas diri umatku ini. Rawahu Muslim. Ma yu'khadhu minal hadis, apa tuh yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Al-ula, pertama, innal afdala fil isya'i at-ta'khir. Pendapat yang terpilih seutama-utama salat Isya itu dengan cara diakhirkan. Wa yumna min dalikal masyaqqah, dan menghalanginya atau dihalangi dia atau menjadi sebab tidak diakhirkan karena adanya apa? Hal yang memberatkan. Tsaniyah, kedua, innal masyaqqata tusabbibul yusra wa suhulah fi hadhi syari'ati samhah. Nah, ini penting diketahui. Dari sini kita bisa mengetahui kaidah. Sesuatu yang memberatkan itu bisa menjadi sebab diringankan pelaksanaannya, dimudahkan, karena memang syariat ini penuh dengan kelapangan, toleransi. Hal-hal yang berat bisa menjadi ringan. Sesuatu yang perkaranya berat, yang harusnya dikerjakan, tapi karena sangat berat bisa diringankan dalam syariat. Paham? Contohnya puasa di saat safar, di bulan Ramadan, kan puasa tetap wajib pada asalnya. Tapi karena sulit berpuasa di bulan Ramadan dalam kondisi perjalanan, pada saat itu diringankan. Diperbolehkan bagi mereka mengqadha di hari yang lain. Paham dong? Contoh yang lainnya adalah sholat duhur pada saat musim panas yang terik. Kan ini berat, harusnya dikerjakan di awal waktu, tapi Nabi menganjurkan fa'abradu, suruh menunggu waktu agak apa? Sejuk. Sayang dong? Nah, demikian. Dan banyak lagi hal-hal yang tadinya berat menjadi mudah. Contohnya misalnya, wanita tidak boleh menolak ajakan suaminya, tapi dalam kondisi dia lemah, sakit, tidak dilaknat oleh malaikat karena ada uzur. Sayang dong? Nah, seperti itu. Hujan misalnya, hujan seperti ini. Dalam syariat Islam, ketika hujan kita seharusnya sholat berjamaah tetap di masjid, tapi dalam kondisi hujan ini memberatkan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan misalnya yang tertutupi sehingga tidak terkena hujan. Ya, pada kondisi yang memberatkan seperti ini mereka boleh sholat di mana? Di rumah-rumah mereka. Sampai ada dalam riwayat Imam Muslim, Bilal mengucapkan lafaz dalam azannya itu, sallu fi rihalikum, sholatlah kalian, kerjakan di tempat tinggal kalian. Ini namanya al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesungguhnya sesuatu yang berat itu bisa menghasilkan sesuatu yang mudah, boleh mengerjakan menjadi sebab kemudahan. Salisah, ketiga, innahu qad yakunu irtikabul amalil mafdul aula minal fadil idza turina bihi ahwal wa mulabisat. Sesungguhnya kadang-kadang mengerjakan amalan yang kurang utama didahulukan dibandingkan dengan amalan yang
utama. Kadang-kadang kita mendahulukan perkara yang kurang utama itu boleh dibandingkan dengan amal yang utama. Saya buat contoh kepada antum. Misalnya kita mengerjakan sholat dengan membaca bacaan yang panjang. Kan ini amalan yang utama. Karena Nabi berkata dalam Imam Bukhari, khairus sholatikum atwalu fil qiyami. Sebaik-baik sholat kalian sholat yang paling lama berdirinya. Artinya bacaan sholatnya panjang. Tapi karena sebab ada hal yang kita jumpai pada diri makmum, misalnya wanita sedang bawa bayi, ya, bapak-bapak yang hadir dalam sholat sudah tua-tua, ada keperluan yang mendesak, kejadian tertentu. Nah, pada kondisi ini amal yang kurang utama tadi itu didahulukan lebih baik dibandingkan mendahulukan amal yang utama tadi. Paham? Jadi kalau seandainya suatu amal itu dilihat adanya sebuah kemaslahatan, kondisi-kondisi yang tertentu, maka amal yang tidak utama boleh dikerjakan. Contoh yang lainnya misalnya, katakanlah memakai jubah ini amal utama, katakanlah demikian. Faham dong? Antum pakai gamis yang seperti ini, katakanlah amal yang utama. Tapi kalau antum datang ke kampung di Jawa, orang biasa pakai apa? Sarung. Lalu pakai baju batik. Paham? Antum dakwah ke sana pakai jubah. Orang merinding, takut. Suruh datang hadir, antum kasih roti pun dia nggak mau datang. Karena dia khawatir nanti rotinya roti Wahabi. Kan begitu maksudnya. Nah, maka ketika itu kita tinggalkan menggunakan jubah, pakai sarung, pakai apa? Baju batik, pakai songkok. Songkok apa itu ya? Songkok nasional lah ya, kopiah gitu. Nggak apa-apa, itu menjadi perkara yang baik, didahulukan. Sungguh saya menjumpai rombongan pemuda, masya Allah, mereka semangat sekali dalam dakwah, masuk ke kampung-kampung pakai jubah yang lengannya pendek. Orang-orang kampung taunya itu baju tidur. Paham? Orang datang pada asalnya, orang akan mengatakan ini nggak sopan, ke masjid tuh pakai apa? Baju tidur. Iya atau tidak? Dan ini saya jumpai demikian. Dianggap padahal itu kan baju jubah apa? Gaya Maroko kan gitu ya. Tapi kan orang Indonesia kan memandangnya itu kan baju tidur kan. Sehingga ditinggalkan kalau begitu. Berbaur dengan masyarakat selama perkaranya tidak melanggar syariat. Fahim tuh Khufil. Nah, yang keempat, Rabi'ah, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmati bi ummati. Sempurnanya kasih sayang dan perhatian Nabi terhadap umat. Ini nasihat. Begitulah ahlul ilmu. Harus banyak memperhatikan mad'u. Antum sudah lama belajar ilmu agama, antum harus perhatikan orang di sekitar antum. Berikan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Ya. Seperti Nabi seperti itu. Ya kalau maunya Nabi, kalau main mau-mauan, ya pasti Nabi memilih yang bagaimana? Salatnya diakhirkan sampai menjelang pertengahan malam, kan begitu. Tapi Nabi tidak melakukan karena apa? Beliau sayang dengan umatnya. Artinya beliau mendahulukan kepentingan orang lain, begitu loh. At-ta'siru 'alal akhar, mendahulukan kepentingannya terhadap orang lain. Nah, kita pun mestinya demikian. Nah, kembali. Kemudian ikhwafillah rahimani Allah, selanjutnya beliau mengatakan, khamisah, kaunu ba'din nisa'i wasibyan yashhadu aw yusahiduna al-jama'ata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu kondisinya dijumpai ternyata para wanita dan anak-anak dibawa ke masjid ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Berarti nggak dilarang wanita ke masjid sambil membawa apa? Anak mereka. Timbul pertanyaan, gimana Ustaz? Hadis yang menyebutkan bahwa syaitan itu berkeliaran antara asar dan maghrib. Antara asar dan maghrib. Semakin menjelang maghrib semakin muncul tanduknya setan. Nah, kalau keluar masjid menuju ke masjid ibu-ibu bersama anaknya,
Kan tidak disukai dalam kondisi seperti ini. Jawabannya benar. Enggak disukai para wanita membawa anak-anak mereka itu ke masjid dalam kondisi menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib tidak disukai. Karena Nabi menyebutkan dalam riwayat Tirmidzi, kurunglah anak-anak kalian, ikhtasibu auladakum wa riwayat dzurriyyatakum. Kurung anak-anak kalian di rumah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghliqu abwabi buyutikum." Tutup pintu-pintu wa nafidati buyutikum, dan juga jendela-jendela rumah kalian. Wasamillah, bacalah apa? Bismillah. Atau kama qala alaihi wasallam. Berarti dianjurkan anak-anak kecil menjelang maghrib dimasukkan rumah. Fahim dong? Loh, ini bagaimana hadisnya? Hadis ini kan menyebutkan salat Isya, bukan salat apa? Maghrib. Jadi gimana berangkatnya menuju ke masjid? Ya kalau sudah selesai salat maghrib baru pergi menuju ke masjid. Ustaz, kondisinya mau pengajian. Oh, kalau begitu berangkatnya lebih awal. Jangan malah mepet dengan waktu apa? Maghrib. Karena waktu maghrib itu kan muncul tanduknya setan. Ini sekarang kita jumpai banyak teman-teman kita nggak begitu. Mau pengajian di masjid manapun sudah hampir azan baru datang, bawa anak kecil lagi digendong. Tujuannya untuk mengenalkan masjid, Ustaz. Iya, tapi salah caranya. Ini mesti disampaikan kepada yang lainnya. Paham dong? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tahu ya, Van, apa? Cium baunya ini, Levan. Masya Allah, Masya Allah. Baik ya, Pak. Jadi kita lanjutkan ya. Nah, ini nasihat buat kita dan juga buat saudara-saudara kita. Tadi disampaikan kalau mau ke pengajian datangnya lebih awal kalau bawa anak kecil. Berarti yang nggak bawa anak kecil boleh belakangan, ya jangan juga lah, kan seutama-utama manusia yang datang ke masjid itu kan yang di awal waktu, kecuali karena apa? Udzur tertentu. Ya, berikutnya alhamdulillah rahimani rahimakumullah. Yang keenam, sarahatu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li'idalihi wa thiqati min khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar itu orangnya ceplas-ceplos. Coba lihat, ceplas-ceplosnya Umar kepada Nabi. Itu membuktikan bahwasannya Umar itu orang terpercaya di sisi Nabi. Nggak mungkin orang berani ceplos-ceplos di sisi Nabi kalau nggak terpercaya. Paham dong? Antum lah kalau dekat sama atasan antum, ya antum ceplos-ceplos saja. Coba kalau nggak dekat, antum berani, Pak, kok bapak merokok misalnya begitu. Wah, biasanya dipecat ini kan gitu ya. Tapi kan dekat demikian. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dekat, maka dia terang-terangan berkata, ya Rasulullah, salat. Wanita-wanita sudah ngantuk, mau tidur, anak-anak juga. Ini bukti bahwasanya Nabi percaya dengan Umar bin Khattab. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Umar juga percaya dengan akhlaknya Nabi. Nggak mungkin Nabi marah. Nabi nggak akan marah dengan cara seperti itu. Nah, ini faedah buat kita. Kita kalau mau bicara sama orang lain, lihat-lihat. Itu maksudnya. Kalau kita mau ngomong sama orang lain itu dilihat-lihat, diatur cara pembicaranya, kepada orang ini gimana caranya, kepada orang itu bagaimana caranya. Jangan disamakan. Sebagian para duat samakan mad'u di hadapannya, dia tidak peduli apa saja yang dia omongkan. Padahal dalam kaidah Islam ada istilah likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada apa? Cara bicara yang berbeda-beda. Oke, antum datang ke Jogja misalnya, lalu antum orang Medan, dakwahlah antum dengan gaya Medan. Ini bid'ah, ini haram. Bagaimana kira-kira? Ya ditolak. Tapi antum datang ke Medan, lalu antum berkata, saudaraku, ini perkara yang nggak ada contohnya. Ya, nggak boleh lah. Ini nggak berlaku di sana, nggak diterima sama mereka. Orang Medan itu kalau antum ajak bicara seperti ini, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Dia taunya ini haram, ini bid'ah ini. Oh bid'ah, baru dia tahu. Dan saya mengalami ini, ikhwan, ketika saya ke Medan menyampaikan sebuah materi pengajian tentang masalah haramnya bid'ah. Saya sampaikan dengan kebiasaan cara saya menyampaikan. Maka kemudian di tengah-tengah itu, afwan Ustaz, tolong jangan pakai basa-basi, kata dia. Bingung saya. Langsung saja, kalau haram bilang aja haram Ustaz. Ya sudah, setelah itu saya sebutkan ini haram, ini bid'ah. Berarti memang begitu karakter manusia.
berbeda-beda. Alaysa kadzalik? Nah. Yang ketujuh, fihi dalilun ala tanbihil akabir lihtimali ghaflatin aw tahsilil faidatin. Ini dalil menunjukkan perancaman dari apa? Perbuatan akabir, dosa. Maaf, tanbih peringatan terhadap al-akabir. Di buku itu diterjemahkan apa? Hah? Diterjemahkan apa dalam buku Anda? Nomor 7. Oh iya, nah. Fi dalil ala tanbih, memberikan peringatan kepada al-akabir, orang tua sebenarnya di sini artinya. Tapi di situ dijadikan apa? Orang yang lebih besar atau pemimpin. Karena apa? Li ihtimali ghaflatin, adanya perkiraan jangan-jangan dia apa? Lupa. Aw tahsil faidatin, atau kalau memang ada faedah. Tapi lihat, mengingatkannya Umar kan tidak dengan cara yang kasar. Ya kalau kita memperingatkan pemimpin-pemimpin kita juga ada etikanya. Umar yang memperingatkan yang dipercaya oleh Rasul, yang nggak marah lah Rasul. Paham dong? Di zaman sekarang kan enggak, orang memberikan pemimpin penjual Salome misalnya naik ke atas mimbar, pemimpin nggak adil. Ini bukan memperingatkan, ini apa? Mencela. Bukan berarti maksudnya penjual Salome itu kedudukannya rendah, bukan begitu yang saya maksud. Tapi ingat, cara mengingatkan pemimpin itu ada etikanya. Jangan mengikuti gayanya orang-orang apa? Harakiyin. Tayyib. Asal berikutnya kita tambahkan sedikit, babun fi syai'in min makruhatis salat. Bab tentang perkara-perkara yang termasuk hal yang dibenci dilakukan di dalam salat. Al-makruh indal usuliyin. Ingat, makruh dalam istilah ulama ahli fikih, usul fikih, artinya adalah ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang jika orang meninggalkannya dia diberi pahala, jika dia mengerjakannya tidak disiksa. Ini arti makruh menurut ulama usul fikih. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh. Masih ingat kan pelajaran SD kawan? Istilah makruh ya. Nah, wa makruhatu salat asya takhallu bikamaliha wala tubtiluha. Kadang-kadang perkara hal yang makruh dikerjakan dalam salat itu menghilangkan kesempurnaan, tapi tidak sampai membatalkan salat. Dia kasiratun, banyak jumlahnya. Dzakarul muallifu minha, di sini muallif yaitu siapa? Syekh Al-Maqdisi hanya menyebutkan sebagiannya saja, mayatadammanu hadanil hadisani, yang terkandung dalam dua hadis berikut ini. Al-hadisul khamsun, hadis yang ke-50 pada bab ini, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya', rawahu al-Bukhari wa Muslim. Coba terjemahkan. Jika iqamah salat telah dikumandangkan bersamaan dengan makan malam saat terhidang, maka mulailah dengan makan malam. Juga dari Umar Baik. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah, bila qomat telah dikumandangkan iqamatnya." Bila salat telah dikumandangkan iqamatnya, maksud saya. Salat sudah dikumandangkan iqamahnya, berarti udah hampir salat. Wa hadarul asya, tapi makanan malam sudah dihadirkan, dihidangkan. Fabda'u bil asya, kata Nabi, mulai dulu dengan makan malam. Ini bukti kalau sudah qomat itu boleh ditunda salatnya, nggak apa-apa walaupun sudah qomat. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, para sahabat pernah mengumandangkan iqamah untuk salat, tapi Nabi masih di rumah. Setelah qomat baru Bilal datang, "Ya Rasulullah, qad iqamatis salat." Salatnya sudah diqomatkan, barulah Nabi datang. Paham tuh ikhwati? Nah, demikian. Al-ma'na al-ijmali, kita lihat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim juga dari jalan sahabat Abdullah ibnu Umar, sama dengan yang diriwayatkan oleh Aisyah. Secara umum artinya yani
Yutlabu fi salat, yang dituntut dan dicari, diwajibkan maksudnya dalam salat itu khusyuk. Wal khudu', apa khudu'? Ada perasaan ketundukan secara sempurna. Wa khudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi harus khusyuk, harus menghadirkan hati dan memberikan ketundukan sempurna kepada Allah dalam salat. Lianna dzalika huwa ruhus salat, karena yang tadi kita sebutkan ini, kekhusyuan itu adalah ruhnya salat. Kalau salat itu enggak khusyuk, seperti jasad yang tidak punya ruh. Apa artinya? Apa artinya, kawan? Bangkai, mayat. Enggak ada nilainya bangkai. Paham tuh? Begitu salat. Salat itu kalau enggak ada kekhusyuannya, enggak dinilai sama Allah. Karena dia seperti sesuatu yang berbau busuk. Nah, kata dia. Lalu kata beliau selanjutnya, wa yuhsabu wa bihasbi wujudi hadzal makna yakunu tamamu shalah aw naqsuha. Dengan adanya kekhusyuan, khudu' dan hudurul qalbi ini menjadikan makna salat itu sempurna ataukah berkurang. Salatnya benar sempurna ataukah berkurang karena sebab ini, hadirnya hati atau khusyuk. Fa idza uqimatis shalah, maka kata beliau, bila qomat telah dikumandangkan, wa ta'amu aw syurbu hadir, sedangkan makanan dan minuman sudah dihidangkan. Salat Isya telah dikumandangkan, tetapi makanan sudah dihidangkan, fayan bagil bada bil akli wa syurbi, harusnya kaum muslimin makan dulu dan minum dulu. Hatta tankasira nuhmatul musalli wa la yata'allaqu dunubihi, agar pikiran orang yang sholat nggak menuju ke makanan dan hatinya hadir dalam sholatnya itu, nggak memikirkan lezatnya makanan itu. Baunya tercium kayak begini ya, antum sholat subuh tiba-tiba bau tempe digoreng, wah itu antum berpikir ini pakai sambal nasi anget-anget, masya Allah lah sholat ya kan gitu ya. Nah, ini nggak boleh kan begitu. Ini lagi saya ingin tambahkan, berarti termasuk kesalahan dalam rumah tangga. Di saat suaminya sedang sholat sunnah, istrinya goreng ikan asin atau goreng atau masak-masakan, ini nggak baik. Tunda dulu masaknya supaya kaum muslimin tidak memikirkan makan. Bau makanan itu kan, masya Allah ya kawan. Pokoknya namanya bau makanan itu ya sudahlah antum. Mau antum khusyuknya kayak apa tetap mikir itu. Makanya Nabi menganjurkan makan dulu. Boleh? Antum lagi ngobrol asli bau makanan, pasti antum berhenti. Ini masya Allah sambal terasi gitu ya. Dan semisal daripada itu. Waqilan yansarifu qalbu anil khusu'il ladzi huwa lubbus salat. Di mana ketika makanan itu baunya ini bisa memalingkan dari kekhusyuan. Sedangkan khusyuk adalah lubbus salat, inti dari apa? Ibadah salat. Ada malam yaduk alaihil waqt, tapi dengan catatan selama ini tidak melihat waktunya sempit. Ya kalau menjelang maghrib, begitu adzan dikumandangkan, makanan baru dihidangkan. Lah waktu maghrib dengan isya ini kan pendek. Ya kalau begitu dulu kan apa? Salat maghribnya dulu. Selesai salat maghrib baru makan. Sekaligus ini menunjukkan kebiasaan kaum muslimin di zaman Nabi makannya ba'da maghrib. Ba'da maghrib makan itu, makan malam itu, atau qoblal maghrib. Maka antum nggak jumpai Nabi itu makan ba'da isya. Ya tapi beda dengan orang Indonesia kan ya. Orang Indonesia makannya kapan? Ya semuanya. Sebelum maghrib dia makan, pada maghrib dia makan, pada isya apalagi camilan gitu ya. Masya Allah. Ya itulah kita. Wajar kalau kesehatan Nabi berbeda dengan kesehatan kita. Alaysa kadzalik? Nah, demikian. Kata beliau selanjutnya, yakni fa in daqah fa ina idzin yuqaddimu shalah. Kalau waktunya sempit, seharusnya dia mendahulukan salat fi waqtiha, kerjakan pada waktunya, ala kulli syai', atas segala sesuatu apapun itu. Li'annal mustahabba la yuzahimul wajib, karena sesuatu yang hukumnya sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Mendulukan makan sebelum sholat kan sunnah. Paham?
Tapi sholat pada waktunya hukumnya wajib. Nggak boleh sholat di luar waktu. Perhatikan kalimat saya, jangan salah. Mendahulukan makan sebelum sholat sunnah. Tapi mengerjakan sholat pada waktunya hukumnya wajib. Mengerjakan sholat di awal waktu mustahab. Mengerjakan sholat di awal waktu itu mustahab. Tapi mengerjakan sholat di waktunya wajib. Paham nggak? Kalau masalahnya diundur dikit, nggak di awal waktu, karena memang ini mustahab, bisa dikalahkan dengan hal yang lain yang mustahab juga. Dong atau nggak antum ikhwan? Ya, kalau kita kerjakan di awal waktu sholat itu, kan itu cuma mustahab, bisa dikalahkan dengan makan, karena makan didahulukan juga mustahab. Ngerti? Bahkan kalau mendahulukan dia sholat dibandingkan makan dalam waktu yang cukup panjang, itu jadi makruh, mengganggu konsentrasi sholatnya. Tapi kalau waktunya itu sempit, insya Allah orang khusyuk, karena dia lebih mementingkan waktu sholatnya, nggak akan berpikir makannya, karena waktunya sempit. Sama lah kayak antum, misalnya antum dalam kondisi tergesa-gesa, mau makan lezat kayak apapun, dia antum akan berkata kepada istri antum, nanti saja setelah ini selesai, kan begitu. Nah itu bedanya dengan orang yang waktunya lapang. Kalau waktunya lapang ya pasti antum mikir, kenapa tadi nggak makan dulu gitu kan. Sholat antum sholat, masya Allah, mudah-mudahan nggak dihabiskan sama anakku di rumah gitu ya. Nah kata Ali. Taib ikhwati, ma yukhadu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis ini sebagai penutup. Inna ta'ama wa syuraba idza hadara waktu sholat qudima 'alaiha ma lam yabqa waqtuha fataqaddama 'ala ayati halin. Sungguh makanan dan minuman-minuman yang ada bila keduanya telah dihidangkan di saat waktu sholat telah datang, didahulukan. Kudima ini bukan qadam afwan. Kudima 'alaiha. Didahulukanlah waktu makan dan minum ini atas sholat selama waktunya tidak apa? Mepet atau sempit. Kalau seandainya dia sempit, didahulukan sholat dalam kondisi apapun juga. Fahim tuh ikhwati? Nah, kata Ali. 2. Dhahirul hadis. Dhahir hadis ini menunjukkan sawaun akana muhtajan li ta'ami am ghairu muhtajin. Sama saja secara dhahir hadis ini menunjukkan orang ini sedang berhajat, pengin makan maupun enggak pengin makan. Pokoknya kalau ada makanan dihidangkan, makan dulu. Lakin qayyadau kasrun minal ulama bil hajah. Hanya saja akan tetapi sebagian para ulama memang memberikan takyid, batasan. Yang didahulukan makan itu kalau dia butuh dan sangat sudah amat ingin makan. Akhdan minal illati allati fahimuha min maqsadis syari atau min maqsadis syari. Yang dipahami oleh sebagian para ulama tersebut mengambil alasan tujuan syariat. Apa tujuan syariat? Maksudnya begini. Tujuan seseorang mendahulukan makan itu apa? Supaya khusyuk. Oh, berarti kalau seandainya dia nggak butuh makan, maksudnya tidak sedang berhajat untuk makan, insya Allah dia tetap apa? Khusyuk. Begitu maksudnya. Paham dong? Saya tambahkan dalam masalah ini. Dan dia juga sanggup makan. Kalau dia nggak sanggup makan, untuk apa dia mendahulukan makan? Saya ulangi, dia sanggup makan. Apa ada orang nggak sanggup makan? Ada. Bulan Ramadan, antum sanggup makan? Ya enggak, di siang hari kan nggak bisa sama, nggak boleh makan. Walaupun waktu duhur dengan waktu asar itu jaraknya lama, ketika sudah dikumandangkan iqamah untuk sholat duhur, jangan mikirkan makanan karena kondisinya apa? Puasa. Yang ketiga, inna hudurat ta'ami lil muhtaji ilai udrun fi tarkil jamaati. Dihidangkannya makanan bagi orang yang sudah lapar, itu udur baginya, boleh tidak sholat apa? Jamaah. Tapi nggak terus menerus kan ikhwan? Ya, kalau tiap mau sholat terus kemudian makan dulu, ini namanya apa bahasa Jawanya itu? Kemaruk begitu ikhwan ya. Nah, alana alla yaj'alu waqta ta'ami wa waqtu shalah daiman wa adatun mustamiratun, kata beliau. Dengan alasan jangan menjadikan terus menerus waktu makannya bertepatan dengan waktu apa? Sholat. Tapi kan kadang-kadang kita begitu, kita misalnya orang Balikpapan datang ke Jakarta, lupa mengubah jam tangan, iya toh? Antum makan ke restoran dihidangkan, udah dihidangkan, mau makan, adzan, ya udah makan dulu.
Jamaahnya udah selesai di sana nggak apa-apa, makan. Kan ini udur. Nanti sholat berjamaah dengan mereka-mereka yang belum sholat. Yang keempat, innal khusyu'a wa tarkus sawaghila matlubun fi shalah. Kekhusyuan dengan cara meninggalkan hal-hal yang mengganggu sholat itu dituntut wajib. Jadi kalau kita mau sholat, tanggalkan dulu hal-hal yang bisa mengganggu sholat. Semuanya, pokoknya apa saja menghilangkan kekhusyuan. Contohnya datang ke masjid di awal waktu. Kalau misalnya kita datang ke masjid terlambat, jangan berlari-lari. Saya sering melihat itu, mendengar kalau datang ke masjid ini, ngimami ada yang terlambat, itu terburu-buru, nutup pintu mobilnya kencang-kencang, duk, lari-lari gedebuk. Ini nggak akan khusyuk orang seperti ini. Soalnya dalam keadaan terengah-engah, paham? Jalan saja nggak apa-apa, jalan kaki. Apa yang kita jumpai pada diri imam itu yang kita ikuti. Apa yang terluputkan oleh kita dari sholat itu kita sempurnakan, kan begitu? Ad-dinu yusrun. Agama ini apa? Yadurul qulba lil munajah. Tujuannya supaya ketika dia berdoa dia faham. Tatkala dia bermunajat dia ngerti ucapannya. Orang itu kalau nggak khusyuk, mikirkan makanan misalnya. Antum berdoa supaya minta kesehatan, berubah jadi minta apa? Makan. Allahumma rzuqni sihhatan fil jasadi. Ya Allah karuniakan aku rezeki kesehatan pada tubuhku. Berubah menjadi Allahumma rzuqni tu'matan fi baiti. Kan begitu. Ya Allah sisakan makanan yang ada di rumahku, kan begitu jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.